Sudah banyak yang menunggu hari ini kan. Hari 14 temanya adalah web security. Ini adalah topik di cyber security yang kelihatannya banyak orang yang minat web security. Kita bahas tentang web application dulu ya. Kita pasti udah familiar lah. Web application itu aplikasi berbasis web. Jadi aplikasinya tidak ngedown aja di dalam komputer, tapi ada data yang dikirimkan ke server, kemudian ada database dan sebagainya ya. Contoh dari web application ada email, webmail, atau ada aplikasi online shopping, kemudian ada online banking, kemudian ada online office suite. Contohnya ini kayak Microsoft 365, terus ada juga Google Drive dan sebagainya. Kemudian ada juga database. Database ini juga tidak bisa terpisahkan pada aplikasi berbasis web. Kalau aplikasinya itu dinamis, hampir pasti menggunakan database. Database itu ada dua ya. Yang pertama adalah relational database. Ini adalah tempat penyimpanan data dalam bentuk tabel. Kalau non-relational database, ini selain tabel, bisa bentuk graph atau JSON dan sebagainya. Untuk relational database ini cenderung dipakai oleh aplikasi-aplikasi yang baru, yang tidak terlalu rumit gitu ya. Karena dasarnya atau sejarahnya itu database itu adalah relational database. Tapi makin ke sini seiring dengan berkembangnya game online yang mana dia dimappingkan secara terus-menerus atau juga sosial media yang kita bisa komen satu sama lainnya gitu kan, kita bisa like. Nah itu udah jelas banget menggunakan non-relational database karena itu aksesnya akan jauh lebih cepat daripada relational database. Kemudian ada juga istilah namanya access control. Access control ini adalah mengatur hak akses seorang user lah. Ya, salah satu contohnya adalah login. Ketika kita login, kita baru bisa update status, kita baru bisa ganti nama, kita baru bisa ubah password, ubah email, dan sebagainya. Kita bisa kirim friend request gitu ya setelah login. Dan nanti proses login ini nggak akan jauh-jauh dari yang namanya cookie juga. Cookie itu diberikan setelah kita berhasil login. Kita diberikan cookie, cookie itu akan dikirimkan terus-menerus apabila kita ingin melakukan request. Supaya loginnya itu cukup sekali aja, kita tidak perlu berulang-ulang, karena HTTP sifatnya stateless ya. Makanya kita butuh sebuah authorization token yang namanya adalah cookie ini. Kemudian juga bayangin teman-teman yang punya kayak aplikasi ojek online gitu ya. Kemudian daripada aplikasi ojek online tersebut teman-teman bikin maps mulai dari awal sendiri, kita bisa pakai layanan yang sudah ada. Kita bisa langganan ke Maps API-nya Google. Nah, Maps API-nya Google di sini untuk verifikasinya itu juga menggunakan API token. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berlangganan dengan API Maps Google. Nah, dari sebenarnya akses control vulnerability itu banyak ya. Dan ada salah satu akses control vulnerability yang paling bersinar di antara yang lainnya. Kalau menurutku gitu. Ada IDOR atau Insecure Direct Object Reference. Di sini kita lihat ini normal aja nih. Ini belum kelihatan vulnerability-nya, yaitu ketika kita login dengan user ID 101. Ini adalah halaman milik MaxKD. Gitu. Kemudian ini ketika kita punya sebuah invoice gitu ya. Ini user kita sendiri, kita punya direct object reference 114 di sini kita punya invoice di ID 114 gitu dengan total 257 euro. Dan di sini adalah salah satu contoh eksploitasinya ketika kita bisa mengganti password milik orang lain dengan mengganti object reference-nya, direct object reference-nya. Harusnya kita MaxKD hanya bisa mengganti password kita sendiri. Kita dengan mengubah sebuah object reference, misalkan ID-nya kita buat 103 atau change password-nya kita pakai username orang lain, cantal contohnya,
kita bisa mengubah password milik orang lain. Kalau misalkan ada celah IDOR di sana. Dan ini adalah celah yang cukup berbahaya. Untuk itu, supaya kita lebih paham lagi tentang celah dari Insecure Direct Object Reference, kita bisa langsung masuk ke labnya. Oke, teman-teman, start mesinnya. Kemudian juga ini ya, nyalakan Open VPN-nya supaya kita bisa connect ke sana. Kemudian sekarang kita cek uji koneksi ke sana, ke IP address-nya yang disediakan. Dan sudah berhasil. Lalu kita melakukan nmap. Untuk mengetahui port berapa yang terbuka di sana. Dan kita udah tahu sekarang port yang terbuka adalah port 22. Ini adalah SSH dan port 8080. Di sini dia menggunakan Node.js Express Framework, gitu ya, pakai Node.js atau Express.js. Jadi kita tahu bahwa portnya itu di 8080 sekarang. Ketika kita ingin akses ke sana, masukkan IP. Kemudian +2 8080 karena web servernya di deliver di port 8080. Sekarang kita scroll ke bawah. Di bagian bawah ini ada username dan password. Username-nya adalah maxkd, passwordnya devtest. Oke, kita udah masuk ya ke dalamnya. Jadi di sini karena kita login ya menggunakan akun kita, ya otomatis kita diberi halaman yang khusus buat kita aja ya. Jadi karena login menggunakan maxkd ya kita dapat halaman maxkd, seorang Chief Information Security Officer atau CISO. Office numbernya sekian, mobile numbernya sekian. Nah, sekarang kita lihat di sini di bagian atas ya. Di sini ada user 101.html. Nah, yang namanya IDOR gitu ya. Kita bisa traverse ke user yang lainnya. Kemudian melihat informasi rahasia di sana. Bahkan di beberapa kasus kita bisa mengganti parameter yang ada di user tersebut. Jadi ketika kita ganti 102, kita ganti ke fmacblue. Kemudian 103 elf forensic macblue. Kita ganti ke 104 elf admin macblue gitu ya. Kita di sini cari elf pivot macred ya. Coba 105. Nah, ini dia. Office number 134. Coba kita lanjutin lagi apakah masih bisa. 106. Elf exploit macred. 107. Elf raccoon macred. Wow, banyak juga ya. Oh, 108 udah nggak ada. 109 juga udah nggak ada. Jadi kita di 105 ya. 105 itu pivot macred. Seorang penetration testernya perusahaannya. Tapi sebenarnya ya kalau kita sekedar kayak gini, sekedar melihat aja punya orang lain, ini belum termasuk IDOR ya. IDOR itu lebih kalau kita bisa mengganti value, mengambil informasi rahasia. Kalau sekedar kayak gini kita semacam ngelihat profil milik orang lain. Jadi ya jangan salah aja ya, jangan salah. Ini contoh yang bagus gitu kan, contoh sederhana bagus, cuman
Kalau pada kenyataannya IDOR itu kita bisa bahkan mengganti password milik user tersebut gitu ya, atau kita bisa mengambil invoice milik user tersebut. Itu seperti itu untuk IDOR. Kemudian tidak hanya profile page tapi image-nya juga vulnerable gitu ya. Nah, iya benar sekali. Kalau di IDOR itu kita mungkin ingin cari ke lokasi-lokasi yang tidak terlihat juga di sini. Coba kita lihat image ini, linknya itu diambil dari mana? Ternyata /image /105 PNG, 104 PNG gitu ya, 103 PNG. Kita bisa ambil semua ininya, semua foto yang ada di sana. Fotonya diambil dari sana, webnya juga ngambil dari sana. Hanya saja di sini kita ingin mencari sebuah flag dari gambar tersebut. 102 gitu kan, 101, dan kalau teman-teman udah coba semua ya, nanti teman-teman temukan flagnya ada di 100, yaitu THM close the door. Ini flagnya, dan kita udah menyelesaikan sedikit perkenalan tentang IDOR, walaupun tidak 100% relevan ya, tapi ya seperti itulah IDOR itu. Kita bisa mencari parameter baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat untuk kita coba traverse gitu ya. Kita coba cari resource yang bisa kita dapatkan kalau misalkan ada kesalahan akses kontrol yang diterapkan pada web tersebut. Oke, jadi untuk tantangan hari ke-14 kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali lagi pada next video tantangan hari ke-15.